adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kita semua baik-baik saja ya. Nah, hari ini kakak mau ajak kalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk kita berdoa dulu sebelum mulai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tolong Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita mulai nyanyi. Kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki. Semuanya bangkit berdiri ya. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian.
Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan yang urapi supaya firman yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita saksikan video ini. Pada suatu hari, di dalam sebuah hutan yang dihuni oleh banyak berbagai jenis hewan, datanglah badai yang sangat dahsyat melanda hutan tersebut. Badai datang secara tiba-tiba, sehingga membuat panik para hewan penghuni hutan. Semua hewan berlari ketakutan, berusaha menyelamatkan diri dan menghindari dari badai yang datang. Keesokan harinya, setelah badai berlalu, matahari muncul dengan hangatnya, dan kicauan burung terdengar dengan sangat merdu. Namun, apa yang terjadi? Banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan, sehingga membuat hutan tersebut menjadi berantakan. Tiba-tiba, di tengah keheningan pagi yang cerah,
terdengar suara kepompong menangis di sebuah pohon yang tumbang. Betapa sedihnya aku. Hutan dihantam badai, sehingga aku tidak ada tempat yang aman untuk berlindung, ratap sang kepompong. Tidak jauh dari tempat kepompong, muncullah seekor semut dan dia berkata sambil mengejek sang kepompong. Sungguh malang nasibmu, kepompong. Kau hanya bisa menempel di pohon sehingga terkena badai. Tidak seperti aku yang bisa masuk ke dalam tanah sehingga terlindung dari badai, kata sang semut. Setelah berkata, semut pun pergi meninggalkan kepompong. Pada saat semut lagi asik berjalan, dia tidak menyadari kalau saja berjalan melewati lumpur. Lalu, semut pun terjebak di dalam lumpur dan tidak bisa keluar. Dengan paniknya, semut pun berteriak, "Tolong, tolong, aku terjebak di dalam lumpur," teriak semut. Di saat semut sedang panik, terdengar suara dari atas. "Sepertinya kamu sedang kesulitan, semut." Lalu, semut melihat ke arah suara tersebut. Semut melihat ada sebuah kupu-kupu yang cantik yang terbang di atas lumpur tempat semut terjebak. "Siapa kau? Bisakah kau menolongku?" kata semut. Semut tidak menyadari bahwa kepompong yang dia hina telah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. "Aku akan menolongmu, tapi kau harus berjanji tidak akan lagi menghina ciptaan Tuhan," kata sang kupu-kupu. Lalu, dengan menahan rasa malu, semut pun berjanji tidak akan menghina sesama makhluk Tuhan lagi. Kupu-kupu pun segera menolong semut keluar dari lumpur tersebut. Dan sejak saat itu, semut pun tidak pernah lagi mengejek para makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan. Adik-adik, setelah menonton video yang tadi, kira-kira apa nih pelajaran yang kalian dapat? Ayo coba dijawab. Nah, pelajaran yang kita dapat adalah bahwa kita harus saling mengasihi. Nah, kita harus mengasihi orang-orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita atau menyakiti hati kita. Sama seperti si kupu-kupu yang tadi, dia tetap mau menolong si semut walaupun si semut sudah berkata-kata yang tidak baik dan menyakiti hati si kupu-kupu. Sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua, bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Dan jangan lupa kita juga harus berdoa bagi mereka. Nah, ayat hafalan yang ada untuk minggu ini ada dalam Matius 5 ayat 44. Yuk semuanya buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, itu ayat hafalan untuk adik-adik hafalkan. Jangan lupa ya, harus dihafalkan ya. Nah, untuk menutup kebaktian kita hari ini, kita mau berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaktian hari ini. Tuhan telah pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, tolong Engkau yang pimpin untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan yang jagai, Tuhan yang lindungi kami supaya kami semua bisa selalu sehat dan kami semua dapat kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin juga untuk orang tua kami dalam bekerja. Tuhan yang berikan mereka hikmat supaya mereka bisa bekerja dan memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kebaktiannya sekarang sudah selesai.
Nah, adik-adik, sampai berjumpa di kebaktian minggu depan. Jangan lupa, minggu depan masih ada kebaktian online. Jangan lupa ditonton ya. Tuhan Yesus memberkati.